يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibadallah, sidang Jumat yang Allah muliakan, bersyukurlah dan bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan ketakwaan yang haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yakni an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Hendaknya Anda melakukan ketaatan kepada Allah harus berlandaskan ilmu di atas cahaya Allah. Engkau melaksanakan ketaatan harus engkau harapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang berarti juga antatruka ma'siyat Allah ala nurin minallah takhafiqaballah. Ketakwaan yang harus kita realisasikan juga adalah hendaknya Anda meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga harus dilandasi dengan ilmu di atas cahaya Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan karena engkau takut akan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita telah berlalu setengah bulan dari bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah adalah termasuk bagian dari bulan-bulan haram. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah firmankan, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, yang mana Allah telah tetapkan di dalam kitabnya hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara ke-12 bulan tersebut adalah 4 bulan haram. Yang demikian itu adalah agama yang lurus,
fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka Allah melarang kepada hambanya, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan apa ke-12 bulan tersebut dan apa bulan-bulan haram yang 4 tersebut. Namun Nabi SAW sabdakan, inna zamana qad istadara kahayatih yama khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram war rajab mudar baina jumada wa sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya zaman itu berputar seperti keadaannya hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan Al-Muharram. Lalu ada Rajab di antara Jumada dan Sya'ban. Maka di bulan-bulan haram kita telah dilarang oleh Allah untuk menganiaya diri kita sendiri. Di bulan-bulan haram kita dilarang untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana di bulan-bulan lain. Namun bila mana itu terjadi kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan haram, kata ulama, itu dosanya akan berlipat ganda. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Lalu bersyukurlah kepada Allah bila mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan usia yang panjang kepada kita. Namun usia yang panjang itu adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana telah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu pun memiliki keutamaan yang luar biasa. Di samping masih bulan haram, bulan yang Allah sucikan, Allah telah tetapkan juga dalam firman-Nya, wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Para ulama bersepakat bahwa 10 malam-malam yang pertama itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, hadis Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu an, anal asra wa asrul adha wal witr yaum arafah wasab'u yaumun nahar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan Al-Adha, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud ganjil adalah hari Arafah, dan yang dimaksud genap adalah hari Idul Adha. Rawahu Ahmad wa Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam penilaian disepakati oleh Az-Zahabi rahimallahu taala. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, usia kita telah Allah panjangkan dan kita telah berada di bulan-bulan haram. Maka hati-hati untuk kita tidak melakukan kemaksiatan, untuk kita bertahan diri menjauh daripada kemaksiatan yang membuat Allah murka. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau kita telah mengetahui keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana tatkala tanggal 9 Dzulhijjah, orang-orang yang telah Allah luaskan rezekinya, Allah telah berikan finansial yang banyak sehingga bisa pergi haji, mereka tanggal 9 Dzulhijjah mereka wukuf di Arafah. Kita yang belum ada kesempatan, maka kita disunahkan untuk berpuasa Arafah, yang mana puasa Arafah kata Nabi SAW, siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Puasa Arafah itu Nabi berharap kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosa yang setahun lalu dan setahun yang akan datang.
Ini amalan yang agung, berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjahnya, ini lebih agung lagi. Ini adalah hari raya kita, hari raya Idul Adha, hari raya kembali berkurban, kembali menyembelih, yang Allah perintahkan hanya setahun sekali kita berkurban. Sedangkan lihat rezeki yang Allah berikan kepada Anda setiap hari. Berkurban hanya setahun sekali. Rezeki yang berlimpah Allah berikan kepada Anda setiap hari. Kaum muslimin yang Allah muliakan, dalil diantaranya yang mewajibkan kita berkurban adalah di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu, maka dirikanlah salat untuk Rabb kamu, dan wanhar, dan berkurbanlah dan menyembelihlah. Semuanya ini disyariatkan agar kita bertakarub kepada Allah. Kita menyembelih di antara binatang-binatang ternak yang Allah telah syariatkan. Ada unta, ada sapi, ada domba ataupun kambing. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, betapa agungnya ibadah kurban karena digandengkan dengan salat, yang mana salat merupakan ibadah yang agung pula, yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman, yang hanya dikerjakan oleh para umat muslim dimanapun berada. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah buat Rabb kamu dan berkurbanlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah katakan, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadah atau kurbanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Hidup kita bukan untuk menonton-nonton. Hidup kita bukan untuk bermain-main. Hidup kita bukan untuk nongkrong-nongkrong saja. Bahkan kematian kita, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah kurban kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak melakukan, kita tidak menyekutukan Allah dalam segala salat kita, dalam ibadah kurban kita, dalam hidup dan mati kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah ibadah kurban, ibadah yang agung, sehingga seseorang yang apabila dilapangkan rezekinya, diluaskan finansialnya, dia tidak mau berkurban, maka dipertanyakan keimanannya. Berkurban tidaklah mahal. Kaum muslimin, yang paling minim adalah domba jazaah, yang itu berusia 6 bulan. Berapa harganya? Paling cuma 1 jutaan ataupun di atasnya sedikit. Lihatlah Nabi SAW hidup 10 tahun di Madinah, tiap tahunnya berkurban. Tatkala ada rezekinya, Nabi hanya memotong 1 atau 2 domba. Tapi setelah Allah berikan kelapangan luas rezekinya, saat haji wada, Nabi bawa 100 unta untuk dikurbankan. 100 unta. Kalau dilihat satu untanya sekitar 50 jutaan. Dihitung berapa 50 dikali 100, bisa 5 miliar itu. Lihat, Anda tiap tahun suka gonta-ganti mobil, Anda tiap tahun memegang handphone. Berapa harga handphone Anda? 2 juta, 3 juta. Maka domba saja yang harganya di bawah itu tidak bisa Anda beli. Jual handphone Anda, jual mobil Anda. Setiap tahun Nabi berkurban. Ini uswatun hasanah kita, ini suri teladan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirulli wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ibadallah, sidang Jumat yang Allah muliakan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ingin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi memikirkan harta bendanya, bahkan jiwa raganya. Lihat perjuangannya Ibrahim alaihissalam, ujian yang menimpa dirinya, tak pernah gentar, tidak pernah takut kalau untuk takarub kepada Allah, anaknya pun akan disembelih untuk ketakwaan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Anda begitu bangga dengan harta benda Anda, begitu senang dengan handphone, dengan gadget yang Anda miliki, setiap hari Anda sentuh, Anda lihat, tak peduli hartanya, yang penting flagship, yang penting punya kamera dan seterusnya. Perhatikan, tiap tahun Nabi SAW berkurban. Kalau nggak ada rezeki yang luas, Nabi berkurban dengan dombanya. Lihat, tadi telah dikisahkan, Nabi tatkala di haji wada, haji perpisahan, haji terakhirnya, Nabi membawa 100 unta untuk dikurbankan. Inilah suri teladan terbaik. Lihat peringatan dari Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa saja yang mendapatkan keluasan, kelapangan rezeki, tapi dia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna, maka janganlah mendekat ke tempat salat kami. Lihat penekanan Nabi SAW. Orang dikasih kelapangan rezeki tapi nggak mau berkurban, jangan dekat-dekat masjid kami. Ini adalah salah satu di antara hadis yang dijadikan oleh ulama mewajibkan ibadah kurban. Walaupun ulama-ulama lain memberikan dalil-dalil yang lain tentang sunnahnya hukum berkurban, kaum muslimin, ala kulli hal, atas segala keadaan yang kita alami di sini, kita merenungkan betapa banyak Allah memberikan duit kepada kita, harta kepada kita. Belilah hewan kurban untuk Anda berkurban, untuk takarub kepada Allah. Tidak mesti di masjid juga tidak mengapa, karena di rumah-rumah Anda pun itu tetap sah berkurban di tempat-tempat Anda. Kalau Anda tidak mampu, serahkan kepada ahlinya yang mampu. Inilah kaum muslimin yang Allah muliakan. Pada akhirnya, ingatlah tujuan hidup kita. Kita ini disuruh beribadah, disuruh bertauhid kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ingat pula suatu hadis Nabi, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' an malihi min aina iktasabah wa fimma anfaqah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal, dan diantaranya adalah dari mana ia mendapatkan harta dan untuk apa ia belanjakan harta tersebut. Rawahu Tirmidzi. Inilah kaum muslimin yang Allah muliakan. Merenunglah, menghisaplah diri agar kita benar-benar bisa melaksanakan kurban setiap tahunnya, dan tentunya berkurban tidak akan membuat Anda miskin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنت ربنا ارزقنا الاستقامة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة